Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gaduningsih dengan NIM 23011000024 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan artikel dengan judul Integrasi Nilai Karakter dan Keterampilan pada Abad 21 melalui model pembelajaran tipe 3D di sekolah dasar. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan pada abad 21 menuntut lebih dari sekadar penguasaan akademik. Siswa perlu menguasai berbagai keterampilan umum. Namun pembelajaran di sekolah dasar masih banyak yang bersifat terpisah antar mata pelajaran, yang menyebabkan fragmentasi pengetahuan. Modul pembelajaran 3D mendukung penguatan nilai karakter dan keterampilan abad 21 yang sejalan dengan semangat kurikulum merdeka. Jadi pendidikan pada masa kini tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan. Siswanya itu perlu menguasai keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan yang lainnya. Nah, model pembelajaran 3D menjadi solusi karena mengaitkan beberapa mata pelajaran dengan berbagai keterampilan secara tematik dan berkesinambungan. Pada artikel ini, saya menggunakan metode pendekatan studi literatur dan sumber-sumber ilmiah terkait model pembelajaran 3D dan praktek implementasinya di sekolah dasar. Saya memilih metode ini karena mampu memberikan gambaran komprehensif tentang teori dan praktik model pembelajaran 3D dibandingkan dengan pendekatan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, model pembelajaran terpadu bertujuan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema agar pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Artinya, pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami hubungan antar konsep dari berbagai mata pelajaran melalui tema yang terpusat dan bermakna. Ini itu membantu mereka belajar secara utuh, bukan secara terpisah-pisah. Yang kedua, salah satu modelnya itu 3D yang mengaitkan konsep dan keterampilan secara berkesinambungan melalui fokus metakurikulum seperti keterampilan berpikir, sosial, dan yang lainnya. Artinya, model pembelajaran 3D adalah salah satu bentuk pembelajaran terpadu yang menekankan integrasi keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai benang merah dalam setiap pembelajaran. Model ini tuh mendorong kesinambungan konsep dan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, model ini mendukung pengembangan keterampilan abad 21 dan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kerjasama, dan yang lainnya. Yang penting dalam membentuk pribadi siswa yang siap menghadapi tantangan zaman. Nah, ini tuh menjadi fondasi penting dalam model ini, karena siswa tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga dibina untuk memiliki keterampilan hidup dan sikap yang sesuai dengan tuntutan zaman modern. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pola implementasi model pembelajaran 3D. Langkah-langkahnya yang pertama menentukan keterampilan metakurikulum utama. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik dikembangkan dengan mengaitkan kompetensi dari mata pelajaran. Yang ketiga, menetapkan jenis keterampilan berpikir yang lebih spesifik. Jadi, model ini tuh dimulai dari guru menyusun keterampilan utamanya, yaitu seperti keterampilan berpikir, sosial, kerjasama, dan yang lainnya. Lalu, membuat RPP yang saling mengaitkan berbagai mata pelajaran yang menciptakan pembelajaran berkesinambungan dan menyeluruh. Lalu, menentukan jenis keterampilan berpikir yang lebih spesifik dalam pembelajaran. Itu seperti mengevaluasi, menganalisis, memecahkan masalah, ataupun yang lainnya. Hasil dan pembahasan yang kedua, ada dampak model pembelajaran 3D pada penguatan keterampilan abad 21. Nah, bagi siswa, yang pertama meningkatkan kreativitas, motivasi, dan keterlibatan belajar. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Jadi, model ini itu bagi siswa bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif karena setiap kegiatan itu saling berkaitan dan mendorong eksplorasi ide secara terus-menerus. Tugas-tugas tematik dan berkelanjutan juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas berkembang secara alami dalam proses belajar yang terintegrasi. Lalu, bagi guru, yang pertama, mendorong kolaborasi lintas mata pelajaran. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme melalui perencanaan pembelajaran tematik. Yang ketiga, berperan aktif sebagai fasilitator pembelajaran inovatif. Nah, penerapan model pembelajaran kredit ini mendorong kerjasama antar guru
Dalam merancang pembelajaran lintas mata pelajaran, guru tidak lagi bekerja sendiri, melainkan membentuk tim untuk menyusun RPP. Ini membantu meningkatkan profesionalisme dan kreativitas guru. Selain itu, guru juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan dan nilai karakter, bukan hanya sekedar penyampai materi. Hasil dan pembahasan yang ketiga itu ada tantangan implementasi model pembelajaran 3D di sekolah dasar. Meskipun efektif, penerapan model pembelajaran 3D itu menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, kompetensi guru belum merata dalam merancang pembelajaran terpadu. Yang kedua, keterbatasan sumber belajar tematik dan media pembelajaran digital. Yang ketiga, waktu perencanaan dan kolaborasi guru yang terbatas. Yang keempat, ada infrastruktur TIK yang belum memadai di sebagian sekolah. Jadi, dukungan kebijakan dan pelatihan berkelanjutan itu menjadi kunci keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, model pembelajaran terpadu tipe 3D adalah pendekatan inovatif yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran sebagai benang merah keterampilan abad ke-21 dan nilai karakter. Model ini terbukti meningkatkan pemahaman konseptual, kreativitas, serta kolaborasi siswa sekolah dasar. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan kompetensi guru dan infrastruktur, model ini tuh tetap berpotensi besar jika didukung dengan pelatihan dan kebijakan yang tepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.